Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau ngupas sesuatu yang kayaknya kena banget nih buat banyak dari kita. Soal tekanan buat terus produktif. Sampai rasanya, aduh, capek banget. Sumber kita kali ini kutipan dari diskusi, judulnya Capek Jadi Produktif Terus. Nah, misi kita di sini simple aja. Kita coba pahami bareng, kenapa sih dorongan buat gas terus ini kok kuat banget ya? Dan apa dampaknya buat kamu, buat kita semua? Diskusi di sumber ini langsung nunjuk ke satu fenomena, namanya hustle culture, ya kan? Budaya yang kayaknya gimana ya, memuja banget kesibukan. Kamu pasti sering lihat lah di medsos, orang bangga gitu kerja sampai subuh, terus ada kutipan-kutipan motivasi yang bikin kita ngerasa, istirahat itu dosa atau males. Pokoknya makin sibuk, makin keren. Kalau lagi nyantai dikit, malah jadi gelisah. Familiar nggak sih rasanya? Nah, ya, dan yang jadi sorotan utama mereka di diskusi itu adalah gimana hustle culture ini sering banget jadi kayak ya jalan tol langsung menuju burnout. Dan burnout ini bukan cuma capek fisik biasa loh ya, bukan kayak habis olahraga gitu, tapi lebih ke kelelahan jiwa dan raga yang dalam banget. Bikin rasanya kosong. Sumber kita ini ngejelasin ciri-cirinya cukup spesifik, misalnya bangun tidur aja udah ngerasa lelah. Terus hilang minat sama hal-hal yang biasanya kamu suka, hobi gitu. Susah fokus, gampang banget tersinggung atau marah. Atau ya itu tadi ngerasa hampa, tapi anehnya tetap ada dorongan kuat buat harus jalan terus. Dan poin yang ditekankan banget sama mereka itu yang menurutku penting adalah bahayanya kalau kita mulai menormalisasi rasa lelah ini. Jadi kayak udah biasa aja gitu, capek ya wajar. Akhirnya kita nggak sadar kalau sebenarnya udah di fase burnout karena ya itu saking biasanya ngerasa lelah. Ini yang bikin seringnya nggak ketahuan sampai udah parah. Jadi penasaran ya, kenapa sih kita bisa gampang banget kayak kejebak di lingkaran ini? Diskusi di sumber kamu ini nyebutin beberapa alasan yang masuk akal juga. Ada tekanan ekonomi, jelas ya. Terus persaingan kerja yang makin ketat. Ada juga rasa insecure gara-gara, yaitu, lihat pencapaian orang lain di media sosial. Yang seringnya cuma bagian bagusnya doang. Kadang malah dorongan dari diri sendiri, pengen buktiin sesuatu. Belum lagi ditambah rasa takut ketinggalan, FOMO itu, fear of missing out. Rasanya kalau kita nggak ikutan sibuk, wah bakal ketinggalan jauh nih. Betul, FOMO itu kuat banget pengaruhnya sekarang. Tapi seperti yang diingatin juga di sumber ini ya, hidup itu kan bukan lomba lari ya. Tiap orang punya timeline-nya, punya jalurnya sendiri-sendiri. Banding-bandingin terus ya capek sendiri ujungnya. Setuju banget. Dan kalau kamu mungkin udah ngerasa di titik capek, tapi kok susah banget ya buat berhenti atau ngerem. Nah, diskusi ini juga ngasih beberapa solusi praktis. Misalnya, coba deh benar-benar pasang batas waktu kerja yang jelas. Disiplin sama itu. Jangan bawa pulang kerjaan kalau emang nggak darurat banget. Terus ini nih, belajar bilang enggak. Itu susah tapi penting ya. Iya, buat tanggung jawab tambahan yang sebenarnya nggak perlu atau udah di luar kapasitas kamu. Kedengerannya simple, tapi perlu latihan memang. Iya benar. Dan satu lagi saran mereka yang menarik. Luangkan waktu buat aktivitas yang nggak harus produktif. Tapi bikin kamu senang aja gitu, lepas. Apa ya bentuknya? Ya, apa aja. Mau main game, tidur siang kek, nonton drakor, atau cuma ya bengong lihat awan. Intinya kasih ruang buat diri sendiri, napas, tanpa tekanan mesti menghasilkan sesuatu. Dan ingat lagi, yang di medsos itu seringnya cuma highlight reel, potongan adegan bagusnya aja, bukan cerita utuh. Nah, poin krusialnya, benang merah dari diskusi di sumber ini, itu soal melepaskan rasa bersalah pas lagi istirahat. Ini penting banget loh. Istirahat itu bukan tanda kemalasan. Sama sekali bukan. Tapi justru ya investasi buat diri sendiri, biar awet gitu loh buat jangka panjang. Kayak nge-charge HP ya? Nah, persis. Kalau nggak di-charge ya gimana mau dipakai optimal kan? Menganggap istirahat sebagai pemborosan waktu itu justru jebakan hustle culture yang coba dilawan sama argumen di sumber ini. Kalau ditarik lebih dalam lagi, pesan implisit dari bahasan mereka ini kuat banget sih. Intinya nilai kamu sebagai individu itu nggak diukur dari seberapa sibuk atau produktifnya kamu. Ini dalam sih. Iya kan? Kamu itu tetap berharga, bahkan di hari-hari pas kamu lagi nggak ngapa-ngapain, atau pas lagi butuh jeda. Memisahkan nilai diri dari pencapaian luar, ini menurut mereka kunci buat jaga kewarasan di tengah dunia yang serba ngebut ini. Jadi, oke, sebagai penutup nih,
buat kamu renungkan di rumah. Coba deh pikirin, ada nggak ya satu langkah kecil aja yang bisa kamu ambil minggu ini buat sedikit aja ngelawan tekanan harus selalu produktif itu? Mungkin ya sesederhana nyisihin 15 menit buat bener-bener diem, istirahat, nggak pegang HP, tanpa rasa bersalah sama sekali. Sesuatu buat kamu pikirkan lebih lanjut ya, dari intisari diskusi yang kita kupas hari ini.